Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dengan para pemain, Tari Sanja sebagai Maharani Sri Sanjaya Warsa, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ernawati sebagai Kanderes, Apu Burhan sebagai Empu Surya Suci, Naryo sebagai Boja Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Sementara itu tak jauh dari tempat Boja Pradata dan Tranggana tadi, nampak seorang laki-laki muda tengah tertawa terbahak-bahak sendirian. Dan orang itu tak lain adalah Hesti Rajasa. Ketika Tranggana dan Boja Pradata sampai di tempat itu, bukan main terkejutnya mereka melihat orang yang tengah tertawa di hadapannya itu. Terutama Boja Pradata yang mengetahui dengan jelas siapa laki-laki muda itu. Oh, Hesti Rajasa. Kenapa dengan anak ini? Kelihatannya dia seperti orang tidak waras. Rajasa? Rajasa, kenapa kau? Siapa kau? Hah? Menyingkirlah dari tempat ini. Aku tidak mengenalmu. Aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Rajasa, sadarlah. Aku ayahmu. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirimu? Keparat. Aku tidak mengenalmu. Pergi. Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan sampai aku nanti berbuat kasar terhadap kalian. Ayo. Pergi dari tempat ini. Ayo pergi. Kenapa kalian masih diam saja di tempat itu seperti cecurut kotor? Hah? Pradata, anakmu kelihatannya sudah tidak waras lagi. Dan dia sepertinya sudah tidak mengenal kita lagi. Kenapa anak ini jadi begini? Tranggana, cobalah kau tanya. Barangkali kalau kau yang bertanya, dia akan menerangkan dengan jelas. Iya, baiklah. Rajasa, kau masih mengenali aku? Aku sudah tidak mengenali siapa-siapa lagi di tempat ini. Yang aku kenal hanya Paman Paraji Gading. Tetapi sekarang dia sudah mati. Iya, mati. Dan mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Dia mati. Gila. Apakah aku tidak salah dengar? Rajasa, bicara yang benar. Bagaimana dengan pamanmu? Sudah aku katakan bahwa Paman Paraji Gading sudah mati. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Jadi kau telah membunuh pamanmu sendiri. Bocah keparat, tidak tahu diri. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan, Pradata? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Biar ku hajar anak keparat ini. Nanti dulu. Kau harus bisa menahan amarahmu. Bukankah kita belum tahu kebenarannya? Apakah Paraji Gading masih hidup atau tidak? Aku yakin Paraji Gading tewas, Tranggana. Tentunya Hesti Rajasa masih bersama dia. Kau lihat saja sekarang kenyataannya. Aku mengerti.
Tetapi seharusnya kau pun melihat bagaimana keadaan anakmu sekarang. Kelihatannya dia sedang dalam keadaan tidak waras. Aku harap kau bisa menahan amarahmu. Kita tanya Hesti Rajasa secara baik-baik. Iya, baiklah. Hesti Rajasa, kenapa kau sebenarnya? Hentikan dulu tertawamu. Aku ingin tahu kejelasan tentang pamanmu. Apa yang terjadi terhadap para Jigading? Hentikan tertawamu, Rajasa. Anak keparat, rupanya kau sudah menjadi bocah edan. Bocah Pradata semakin geram melihat tingkah laku anaknya yang sudah semakin tidak karuan. Hesti Rajasa terus tertawa ketika ayahnya menanyakan tentang pamannya. Tapi suatu ketika, tiba-tiba saja tertawanya berhenti. Dan kali ini, Hesti Rajasa menangis terseduh-seduh. Hesti Rajasa benar-benar sudah menjadi orang tidak waras. Tadi ia tertawa terbahak-bahak. Sekarang ia menangis. Hentikan tangismu, Rajasa. Hentikan. Katakan. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap pamanmu? Nyai Salindri yang melakukan itu. Aku tidak mengerti. Bicara yang jelas. Ada urusan apa dengan Nyai Salindri? Ayo katakan. Ayah, dialah yang membunuh paman para Jigading. Apa? Para Jigading dibunuh oleh Nyai Salindri. Keparat. Jadi perempuan tua keparat itu yang telah membunuh para Jigading. Bangsat! Aku harus membalas perbuatan wanita tua laknat itu. Nyai Salindri! Tunggulah pembalasanku, keparat! Paman, aku mendengar suara orang berteriak-teriak. Sepertinya aku mengenal suara itu, Paman. Iya, seperti suara bocah Pradata. Aneh, ada apa dengan dia? Kenapa dia berteriak-teriak menyebut namanya Salindri? Oh, aku pikir manusia itu sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Oh, Kakang Kanigara tentu akan terkejut jika melihat bocah Pradata masih hidup. Jadi, ayah pun mengenal bocah Pradata, Paman? Iya. Kelihatannya bocah Pradata mempunyai masalah berat dengan Nyai Salindri. Siapa sebenarnya Nyai Salindri itu, Paman? Dia seorang nenek yang usianya sudah cukup tua dan mempunyai kepandaian tinggi yang sangat luar biasa sekali, Gensiwi. Apakah kehadirannya di tempat ini, dia pun menginginkan air suci itu? Ya, tak beda seperti para pendekar lain yang datang ke wilayah ini. Dia juga ingin lebih hebat dan dapat menjadi muda kembali. Ternyata wanita yang sudah setua itu masih mempunyai hawa nafsu duniawi yang sangat tinggi. Ya, begitulah watak dari tokoh-tokoh aliran sesat Gensiwi. Kesenangan dunia bagi mereka adalah surga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Makanya apapun yang dilakukannya selalu dianggapnya remeh. Sudahlah. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Apakah kita tidak sebaiknya lihat bagaimana keadaan bocah Pradata, Paman? Tidak usah, Gensiwi. Kita tidak punya banyak waktu. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Iya, baiklah. Jika kita sudah berada di dekat air terjun itu, kita harus berhati-hati. Dan juga jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang ingin membuat permusuhan. Iya, Paman.
Sementara itu, di tempat lain yang juga masih di wilayah Kambang Ayun, rupanya Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan juga Mahesa Beranjangan telah bertemu dengan Ki Ageng Pesanggaran. Malam terasa semakin jauh, udara dingin pun semakin mencabik kulit. Namun begitu, ketiganya seolah-olah tidak merasakan suasana dingin malam. Baik. Bagaimana keadaanmu sendiri, Empu Gandring? Ya, seperti yang kau lihat. Keadaanku pun baik-baik saja. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau kau pun akan hadir di kawasan ini. Benar, Ki Ageng. Tapi kau jangan salah duga. Kehadiranku di tempat ini hanya untuk melihat bagaimana sebenarnya kejadian yang akan terjadi. Aku percaya. Dan kau bagaimana, Adi Dewa Hastu? Apakah kau pun dalam keadaan baik-baik? Iya, seperti keadaan Kakang juga. Ya, sungguh sebuah pertemuan yang tidak kita duga-duga. Iya. Rasanya aku bahagia sekali dapat bertemu kembali dengan kalian. Iya, aku pun merasakan kebahagiaan itu, Kakang. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Mahesa Beranjangan. Bagaimana kau bisa bertemu dengan kedua pamanmu ini? Saya pun tidak tahu, Ayah. Tiba-tiba saja beliau sudah berada di hadapan saya. Ya, mungkin ini berkat Sang Dewata Agung yang sengaja mempertemukan kita semua. Dan juga atas bimbingan Empu Gandring serta Paman Dewa Hastu. Kalau saja tak ada Empu Gandring dan Paman Dewa Hastu, mungkin saya belum tentu dapat bertemu dengan Ayah. Iya. Empu Gandring, Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Aku rasa tempat ini pun cukup baik untuk istirahat. Iya. Kelihatannya suasana mulai pagi. Ayolah. Iya, dan duduk di atas bongkahan batu besar yang berada di tempat itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran sendiri duduk tak jauh dari mereka. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan bergulir tidak terasa. Perlahan sekali, fajar pun mengintip dari arah timur. Cahayanya menyebar menyelusup di antara dahan-dahan pohon. Sebentar kemudian matahari pun sudah mengambang di antara pebukitan. Wah, benar-benar segar sekali udara di daerah ini. Kakang, apakah selama berada di tempat ini, Kakang bertemu dengan para tokoh lain yang menginginkan air suci itu? Iya. Tapi aku baru bertemu dengan Nyai Salindri. Iya. Tetapi walaupun begitu, aku tahu siapa-siapa tokoh sesat yang hadir di wilayah ini. Iya. Seperti Boja Pradata, Paraji Gading, dan juga Hesti Rajasa. Iya. Ternyata berita tentang keampuhan air suci itu benar-benar sangat luar biasa sekali, Kakang. Cukup membuat para tokoh aliran sesat tergiur untuk datang ke tempat ini. Lalu siapakah di antara mereka yang paling berbahaya, Kakang? Ya, Ki Sabalangit. Ya, dialah tokoh sesat yang paling tinggi ilmunya. Dia mampu menyerap ilmu lawan, sehingga membuat musuh-musuhnya tidak berani menghadapinya. Menyerap ilmu lawannya?
Benar. Dengan menyerap ilmu musuhnya, kekuatannya semakin bertambah. Kehebatan ilmunya itulah sehingga Ki Sabalangit sangat ditakuti. Lalu, apakah Ayah tahu kenapa tiba-tiba saja kabut-kabut yang bergulung semalam lenyap begitu saja? Bukankah menurut orang-orang, kabut-kabut itu akan lenyap jika bulan purnama muncul, Ayah? Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kabut itu lenyap. Mungkin ada sesuatu yang tengah terjadi di balik air terjun itu. Atau barangkali ada seseorang yang sanggup datang ke tempat itu, Ayah. Kemudian ia menemukan air suci itu. Ya, mungkin saja begitu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi sejauh pengetahuanku, selama ini tidak ada orang yang mampu menembus air terjun. Apalagi untuk mendapatkan air suci sebelum purnama muncul. Peristiwa apa sebenarnya yang tengah terjadi di balik air terjun itu? Ki Ageng Pesanggaran nampak masih diam merenungi kejadian semalam. Ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hatinya. Sementara Maisa Berancangan hanya bisa menatap kedua tokoh tua yang berada di sampingnya. Matahari nampak mulai meninggalkan punggung bukit. Kicau burung pun tak henti-henti bersenandung, menambah semaraknya suasana siang itu. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran terdiam, kemudian perlahan dia bangkit dari tempat duduknya sambil memandang ke arah timur. Firasatku mengatakan bahwa di balik air terjun itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku rasa juga begitu, Ki Ageng. Melihat dari peristiwa yang terjadi 40 tahun yang silam, kejadian ini rasanya aneh sekali. Kabut yang bergumpal begitu tebal, tiba-tiba saja sirna seketika. Menurutku, bagaimana kalau kita lihat saja suasana di dekat air terjun itu, Kakang? Apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak setelah peristiwa lenyapnya kabut semalam? Nanti dulu. Bukan aku tidak mau untuk melihat air terjun itu sekarang. Tetapi aku ingin menenangkan suasana dulu. Terutama pikiranku. Sebaiknya kita berada di sini saja dulu. Ya, baiklah, Kakang. Iya. Kalau bisa kita lihat nanti malam saja. Bukankah nanti malam adalah bulan purnama? Iya. Bulan purnama adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana suasana di air terjun itu. Sebaiknya sekarang kita berada di sini saja dulu. Akhirnya Biku Dewa Hastu pun menuruti kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran berdiri, kemudian dia pun menoleh ke arah Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Dan selanjutnya, dia kembali duduk di tempatnya semula. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.